chat Ana lewat Instagram, tapi baru aja kebukanya karena Ana lagi ujian kan, jadi nggak ada buka Instagram dan baru aja kebuka. Jadi ada yang bertanya, tentang PR menghafal domir, sulasi mujarot, fi'il madi, kelugawi. Apakah semua kata dalam bab 1 sampai bab ke-6 ditasrifkan atau ambil salah satunya? Oh. Jadi kemarin itu emang apa ya? Random banget pelajarnya karena di hari Sabtunya Ana banyak deadline dan juga kebetulan hari Jumat itu di samping rumah Ana itu kayak ada kebakaran. Jadi apa ya? Kurang bisa maksimal lah. Ada hal yang tak terduga gitu. Nah, sebenarnya kemarin itu Ana pengen apa ya? Kirim tugas tapi lupa atau mager. Ya itulah. Nah, jadi bab 1 sampai bab ke-6 sebenarnya itu pilih salah satunya aja. Entah mau bab 1, bab 2, bab ketiga, terserah. Sebenarnya itu kemarin. Terus menghafal domir. Nah, itu aja. Aja sih. Iya, Rais. Adapun kalau belum kerjakan, ya nantilah. Nanti ada rehat sejenak, sebentar. Yaitu waktu anak sholat nanti, sholat asar. Ya udah, ini mau kita mulai atau gimana nih? Terserah Rais aja. Oke. Iya, Rais. Ini udah kelihatan layarnya. Sudah kelihatan Rais. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali dikumpulkan di apa ya? Google Meet lagi secara online. Kemarin kita udah membahas fi'il madi, tasrif lugawi fi'il madi. Nah, sekarang kita mau ulang-ulang lagi apa yang telah kita pelajari di minggu sebelumnya. Teman-teman ada yang ngerjain nggak? Ada yang udah ngerjain gitu? Ada. Sudah Rais, ada. Yang Oke. Coba salah satu dari kalian bacain apa yang kalian kerjakan. Saya Rais. Iya, silakan.
Rais? Iya, silakan. Terserah. Madi dakhala. Dengeran kan suara saya, Rais? Soalnya ini ada acara pikiran. Kedengeran. Ya, silakan aja baca. Dakhala. Dakhalu. Dakhalata, dakhalna. Dakhalta, dakhaltuma, dakhaltum. Dakhalti, dakhaltuma, dakhaltunna. Dakhaltu, dakhalna. Berapa, Rais? Satu lagi. Qa'ada, qa'adu, qa'adat, qa'adata, qa'adana, qa'adata, qa'adatuma, qa'adatum, qa'adati, qa'adatuma, qa'adanna, qa'adatu, qa'adana. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain ada yang mau coba? Saya Rais. Ya, silakan. Ini bisa dipilih dari bab 1 sampai bab 6. Iya, bisa. Wahum yahum hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Bab 1, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna. Bab 2, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastuma, jalastum, jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Bab 3, Oke. Baik, Rais. Iya, terima kasih. Nah, tadi udah ada 2 teman kita yang bacain bab mujorot, yaitu fiil yang nggak ada huruf tambahan. Nah, fiil yang nggak ada huruf tambahan dari bab 1 sampai bab ke-6. Ini kalian bisa nggak udah menasribkannya? Atau udah paham nggak? Insya Allah sudah paham, Rais. Ini serius nih. Kata Ustazah ada beberapa teman yang belum paham. Nah, kalau ada yang belum paham, bilang aja. Dan bilang di mana yang belum pahamnya. Jadi, bisa kita fokuskan di sana. Ini serius nih, udah paham nih. Izin Rais, bisa sedikit diulang materi yang kemarin? Oke. Nah, kemarin kita membahas tasrif lugawi. Tasrif lugawi dari sulasi mujarot. Nah, ini dulu kita apa ya? Kita copy. Yang kita bahas kemarin itu apa sih? Namanya tasrif lugawi. Fi'il madi sulasi. Tasrif lugawi ini dia yang kayak gini nih, teman-teman. Yang memindah dari mufrad ke musanna ke jamak, dari laki-laki ke perempuan, gitu. Itu maksud dari tasrif lugawi. Tasrif istilahi. Nah, ada yang tahu tasrif istilahi? Ada yang masih ingat? Apa perbedaan tasrif istilahi dan tasrif lugawi? Ada yang masih ingat? Kalau tasrif istilahi itu merubah suatu kata dari bentuk asalnya ke bentuk yang lain. Terus kalau tasrif lugawi mengubah setiap bentuk kata berdasarkan jenis pelakunya dan jumlah subjeknya. Oke. Nah, itu kalian udah paham semua? Apa masih perlu dijelaskan lagi? Halo?
Ya, Rais, paham. Iya, Rais, insya Allah sudah paham. Tapi udah ada catatannya nggak? Tasrif lugawi, tasrif istilahi kemarin. Ada, Rais, Iya, ada. Ada Rois. Oke. Nah, jadi kemarin itu kita membahas tasrif lugawi. Nah, tasrif lugawi ini macam, ada yang fi'il madi, ada fi'il mudhari, ada isim fa'il, ada isim maf'ul, ada fi'il amar, ada fi'il nahi. Nah, tasrif lugawi itu banyak. Ada fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi. Kemudian yang kita bahas kemarin itu adalah tasrif lugawi fi'il mudhari. Fi'il madi. Tasrif lugawi fi'il madi. Kemudian yang kemarin itu kita bahas sulasi mujarad atau sulasi mazid. Sulasi mujarad. Apa perbedaan mujarad dan mazid? Sulasi mujarad dan mazid. Kalau Ada yang masih ingat? mujarad, kalau sulasi mujarad itu original, hurufnya ada 3, sedangkan sulasi mazid itu ada tambahan satu atau lebih. Enggak, ada tambahan lebih satu huruf atau lebih. Oke. Terima kasih. Nah, jadi tadi temennya jelasin bahwa saja nggak ada huruf tambahan. Kalau mazid ada huruf tambahan. Nggak ada huruf tambahan itu berarti berapa huruf? 3 huruf. Kalau ada tambahan berarti lebih dari 3 huruf. Bisa 4 huruf, bisa 5 huruf, bisa 6 huruf. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Tasrif lugawi itu apa? Fi'il madi itu apa? Terus sulasi mujarad itu apa? Rois. Nah, Alhamdulillah paham. Alhamdulillah. Kemudian kita akan membahas tasrif lugawi fi'il madi, memindah dari bentuk yang asalnya kita pelajari itu bentuknya mufrad, tunggal, dan itu fa'ala ini dia dikhususkan untuk satu laki-laki. Nah, bagaimana kita mengubahnya kepada fi'il yang bentuknya menunjukkan dua laki-laki atau mereka laki-laki, atau satu perempuan, dua perempuan, mereka perempuan. Bagaimana cara memindahnya? Yaitu dengan pertama apa nih? Dari yang bentuk aslinya, kalau pengen mengubah bentuk mufrad ke dua atau ganda, maka ditambah alif. Nah, sampai sini paham nggak? Ini nih, coba lihat, ini perubahannya alif. Yang ini nggak ada alif, yang ini ada alif. Sampai sana kalian paham nggak? Yang ini nih. Nah, iya di sini. Nah, Paham, Rais. Nah, ini mungkin kalian bisa juga nanti ditulis di buku kalian. Selain apa ya? Selain menambah pahaman dan juga bisa memperkuat ingatan kalau ditulis. Biasanya gitu sih. Ini kayaknya bisa gak ya? Oh, gak. Nah, jadi kalau fi'il madi untuk mufrad itu apa sih? Mufrad itu satu, tunggal. Dia nggak ada tambahan alif. Untuk membuat dia menunjukkan kata dua, nah maka ditambahkan alif. Untuk menunjuk kata yang bermakna mereka. Mereka ini artinya lebih dari dua atau jamak. Maka ditambah waw dan alif. Waw dan alif. Tapi untuk pemula, kalian cuman perlu mengingat waw gitu. Untuk alifnya apa ya? Ya kalau salah, kalau misalkan menulis nggak ada alif, kalau untuk pemula itu masih dimaafkan gitu. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Paham, Rais. Paham, Rois. Nah, jadi untuk mufrad fa'ala, untuk tasniyah itu apa sih? Tasniyah itu yang menunjukkan dua. Nah, untuk
Yang menunjukkan dua itu ditambah alif. Fa'ala, fa'ala. Kemudian kalau mau menunjukkan jamak, maka ditambah waw. Nah, karena di akhirnya ada huruf waw, maka huruf lam berbaris harokat dhammah gitu. Jadi bacanya fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, ini untuk laki-laki. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Kemudian fi'il madi yang menunjukkan mu'anas itu ditambah huruf tanis di akhir yang berharokat sukun. Maka fa'ala berubah menjadi fa'alat. Fa'ala berubah menjadi fa'alat. Ini nih apa ya? Ini dasarnya nih, fa'ala. Jadi fa'ala ini kuncinya. Kalau mau merubah jadi tasniyah ditambah alif, maka menjadi fa'ala. Kalau dia mau merubah menjadi jamak, maka ditambah waw, maka menjadi fa'alu. Kalau dia mau merubah dari muzakkar ke muannas, dari laki-laki maka ditambah tak tanis, maka menjadi fa'alat. Nah, sampai sini teman-teman. Paham? Paham. Paham, Rois. Oke. Kemudian untuk menunjukkan dua perempuan, maka ditambah taknis dan juga alif, maka menjadi fa'alata. Kalau kita tambah alif doang, kalau kita tambah alif fa'ala, maka itu sama dengan ini fa'ala, maka nggak ada bedanya, maka kita nggak bisa membedakan yang mana yang menunjukkan dua orang laki-laki dan juga dua orang perempuan. Maka cara membedakan mereka adalah dengan menambahkan huruf ta. Fa'alata yang berarti dua orang perempuan. Kalau mau menunjukkan mereka perempuan, maka ditambah nun. Maka ditambah nun sebelumnya berharokat sukun. Fa'alna, nasorna, katabana, dorobana, qa'adana, jalasna. Gitu. Nah, sampai sini paham gak teman-teman? Paham, Rois. Paham, Rois. Oke. Nah, kemudian cara ini apa? Kata ganti ketiga kan? Kemudian kalau yang menunjukkan kamu perempuan, kalian perempuan, kamu laki-laki, kalian laki-laki. Nah, itu dengan menambahkan huruf ta. Tapi apa yang membedakan fa'alata dengan fa'alta? Yaitu yang membedakan adalah sebelumnya huruf sebelum akhir berharokat sukun. Coba lihat ini. Ini pasti sebelum akhir berharokat sukun, teman-teman. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi dari ke-7 sampai ke berapa nih? 14. Nah, itu semuanya akhir berharokat sukun. Itu salah satu cirinya ya. Tanda alamatnya. Sebelum akhir berharokat sukun. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'alta, fa'altu, fa'alna. Kalau yang menunjukkan satu laki-laki, maka ditambahkan hurufnya berharokat sukun. Itu satu laki-laki. Kalau mau menunjukkan dua laki-laki, maka ditambah huruf tuma. Dan juga sebelumnya berharokat sukun. Kalau mau menunjukkan mereka laki-laki, atau kalian laki-laki, maka ditambahkan huruf tum. Sebelumnya sukun. Fa'alta, fa'alum. Untuk satu laki-laki, tuma untuk dua laki-laki, tum untuk laki-laki yang banyak. Nah, gitu. Kalau fa'alti, dia menunjukkan
perempuan, satu perempuan. Fa'altuma menunjukkan dua perempuan. Nah, fa'altu dan fa'altuma ini tidak ada bedanya. Coba lihat. Antuma, fa'altuma, tuma. Antuma, fa'altuma, tuma. Ini enggak ada bedanya. Cara membedakan adalah dengan atau mengamati. Kalau yang sedang dibicarakan perempuan, maka ini nih di dalam teks itu lagi atau sedang membicarakan laki-laki, maka yang ini maksudnya gitu. Fa'altuma dan fa'altuma yang cowok dan cewek ada bedanya. Sama-sama menunjukkan dua orang. Kemudian fa'altunna ini menunjukkan banyak perempuan. Banyak perempuan. Banyak di sini artinya lebih dari dua. Kemudian fa'altu, fa'alna. Tu ini artinya saya, nah ini artinya kami. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Paham, Rais. Paham, Rois. Paham, Rais. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Oke. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'ala itu yang dasar ya. Kemudian ditambah alif, maka menjadi fa'ala. Untuk laki-laki. Kemudian lalu menunjukkan laki-laki yang banyak, dua dan seterusnya. Kemudian kalau anis kalau ditambahkan juga maka menjadi yang dua orang ditambahkan nah maka nah yang berarti banyak perempuan. Banyak perempuan di sini maksudnya dua atau lebih. Kemudian kalau ditambahkan huruf ta sebelumnya sukun, maka itu berarti laki-laki. Kalau tambah huruf sebelumnya sukun, maka berarti itu dua laki-laki atau dua orang perempuan. Kalau ditambahkan huruf tum sebelumnya sukun, maka itu berarti laki-laki yang banyak. Kalau anti sebelumnya sukun, maka itu berarti satu orang perempuan. Kalau ditambahkan tuna sebelumnya sukun, maka itu berarti perempuan yang banyak. Kalau pun, maka berarti saya satu orang. Kalau fa'alna, maka itu berarti orang yang. Nah, sampai sini paham nggak? Ini udah apa ya? Santai banget nih. Insya Allah paham, Rais. Paham, Rois. Paham, Rais. Nah, yang kita bahas kemarin dan sekarang itu tasrif lugawi, fi'il madi, sulasi. Kemudian kita mau membahas yang sulasi mazid nih, teman-teman. Itu yang ada huruf tambahan. Kalau sulasi ini artinya 3, mujorot artinya original atau enggak ada tambahan. Kalau di mazid itu 3 fiil yang 3 huruf, yang asalnya 3 huruf kemudian ada huruf tambahan, maka di contohnya ini tambah Hamzah. Hamzah kan? Oke. Akroma, akroma, akromu. Akromat, akromata, akromna. Akromtum. Nah, di sini yang ditambah yang seperti tadi, teman-teman. Maka menjadi ditambahkan waw, maka menjadi akroma, ditambahkan tak tanis, maka menjadi akromat. Akroma ditambahkan tak dan alif, maka menjadi akromata. Ditambah nun sebelumnya akromna. Akroma untuk satu orang laki-laki. Akroma untuk dua orang laki-laki. Akromu untuk laki-laki yang banyak. Akromat untuk apa, teman-teman? Akromat nih. Sebelumnya apa? Terakhir
tanis. Menunjukkan apa teman-teman? Satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Oke. Akromat. Akromata 2 orang perempuan. Akromna mereka perempuan. Mereka di sini maksudnya banyak ya, lebih dari 2. Kemudian akromta, akromuma, akromtu. Apa ya? Ini sukun nih. Mimnya sukun. Nah, kayak gitu aja deh. Akromta berasal dari akroma, yang mana ditambah huruf ta, sebelumnya sukun, maka menjadi akromta. Berasal dari akroma, yang mana dia ditambah tuma, sebelumnya sukun, maka menjadi akrom tuma. Akromtum juga berasal dari akroma, yang ditambah tum, sebelumnya sukun, maka menjadi akromtum. Akromta, akromtuma, akromtum. Kemudian berasal dari akroma, yang ditambah huruf ti, sebelumnya sukun, jadi akromtuma yang ditambah huruf tuma dan sebelumnya huruf sukun, maka menjadi akrom. Berarti yang ditambah huruf tun sebelumnya jadi akrom tuma, akrom tum, akromti, akrom tuma, akrontuna. Akroma 1 orang laki-laki, tuma 2 orang laki-laki, akromtum kalian laki-laki. Akromti ini artinya apa? Dia satu Menunjukkan orang perempuan. Satu orang perempuan. Halo guys. Arti akromti artinya kamu perempuan telah memuliakan. Iya. Nah, jadi 1 orang perempuan. Kamu perempuan yang telah memuliakan. Gitu. Untuk dan perempuan. Akrom tu, akromna. Saya, kita. Nah, gitu. Nah, kira-kira akroma, akroma, akromu, akromat, akromat, akromata, akromtum, akromtum, akromti, akromtuma, akromtuna, akrom. Halo guys, paham nggak? Paham, Rais. Paham. Tidak ada perubahan yang apa ya? Itu pun sulasi mujorot. Nggak ada yang beda antara sulasi mujorot dan sulasi mazid. Salah paham kan? Oke. Ini anak mau coba dulu bab sulasi mazid. Sulasi mazid itu halaman belum ya guys. Nah, ada yang mau coba? Arsala, Anzala. Ada yang mau coba Saya Rais. Yang mana ya? Belum. Nah, jadi Arsala ini Anda dulu. Arsala, Arsala, Arsalu. Arsala, Arsala, Arsalu. Ditambah alif dan waw. Arsalat, Arsalata, Arsalna. Ditambah taknis yang sukun, ditambah tak dan alif, ditambah huruf na. Arsalat, Arsalata, Arsalna. Arsalta, Arsaltuma, Arsaltum. Tuma, tum, sebelumnya sukun. Arsalti,
arsaltunna ditambah ti tuma tuna sebelumnya sukun, arsalna ditambah tu sebelumnya sukun. Nah, kira-kira jelas gak kedengaran? Jelas Tadi Rais. Jelas Rais. Jelas Rais. contohkan. Oke, ada yang mau coba? Saya Rais. Mau coba. Yang mana ya Rais? Anzala. Ini nggak usah pakai ikhfa juga, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalu, anzalat, anzalata, anzalna, anzalta, anzaltuma, anzaltum, anzalti, anzaltuma, anzaltuna, anzaltu, anzalna. Oke. Ini ada yang mau coba? Ahsana. Saya Terima kasih. Ada yang mau coba saya Ahsana? Rais. Ahsanata. Kayaknya ulang deh, ulang. Ahsana. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanata ahsantum ahsantunna untuk ahsanna. Ya. Oke. Yang mau coba? Akhlaso. Yang mau coba? Oh, itu yang bisa diulang. Halo? Cek 1 2. Halo guys. Iya, Rais. Ini ada yang mau coba akhlaso? Coba tasrif lugawi, fi'il madi, sulasi, lazim. Saya Rais. Saya Rais. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaso ya. Akhlas. Ya. Oh, ulang. Akhlaso, akhlasu, akhlasat, akhlasata, akhlasna. Ulang deh Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silakan. Akhlaso, Kalau mau diulang, silakan. akhlasat, akhlasata, akhlasata, akhlasna. Terus akhlasta, akhlastuma, akhlastum, akhlasti, akhlastuma, akhlastun, Oke. Akhlaso ini apa ya? Mulutnya mulut Arab lah udah. Emang apa ya? Beda. Kalau ahsana itu kalau orang Indonesia mungkin biasa. Kalau akhlak emang dia harus terbiasa lah udah ngucapin huruf Arab. Nah, ada yang mau anfaqo? Yang mana Rais? Ahroma. Berihram. Ahroma. Nah, ini kan udah. Saya Rais. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahroma, ahromo, ahromat, ahromata, ahramna, ahromta, ahromtuma, ahromtum,
Ahramti, ahramtuma, ahramtunna, ahramna. Oke, terima kasih. Kemudian kita lanjut ya. Nah, fiil madi sulasi mujarad. Fiil madi sulasi madi. Sudah paham, Rais. Alhamdulillah, sudah, Rais. Oke, dulu ya. Oh, bukan. Fa'ala. Jadi seperti kalau ini contohnya kota pro tasrifkan bersama. Ini kalau fa'ala fa'alu. Ulang. Fa'alu ditambah dan kemudian alata fa'alna ditambah tak tanis ditambah tak gaib. Kemudian fa'alta fa'altuma fa'altum ditambah tak tum sebelumnya sukun. Kemudian fa'altuma fa'altunna ditambah tunna sebelumnya sukun. Fa'altu fa'alna ditambah tu dan na. Fa'altu fa'alna ditambah tu dan na sebelumnya sukun. Nah, kira-kira kalian paham nggak? Yang ini nih, teman-teman. Ya. Rais. Kemudian yang tambahannya alif. Fa'alu ditambah alif dan waw. Fa'alu alif waw. Fa'alta fa'alat fa'alata fa'alna ditambah tak tanis ditambah tak alif ditambah nun sebelumnya sukun. Kemudian fa'alta fa'altuma fa'altum ditambah tak tum fa'alti fa'altuma fa'altunna ditambah tumatun sebelumnya sukun. Fa'altu fa'alna ditambah tu dan ditambah na sukun. Nah, kira-kira yang fa'alna tambahan alif, kira-kira paham gak kalian? Guys, Paham, Rais. Paham, Rais. kalau paham, mungkin Ana izin sebentar dulu mau sholat. Kalian kerjakan ini ya, yang wahada, karoro, karara, kororo, hasana, jawada, kafaro, rat, Oke. Oke. Oke, Rais. Halo guys, Baik, Rais. kerjakan ya. Baik, Rais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dikerjakan
Sudah Rais. Sudah Rais. Salah satu lah dari kalian baca, atau 2 atau 3 orang bisa dibaca. Saya Rais. Bisa Rais. Silahkan siapa yang mau. Siapa? Ya, silakan. Terserah. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadu, wahadata, wahadna, wahatuma, wahatum, wahatuma, wahatuna, wahadna. Oke, ada yang mau coba yang lain? Saya Rais. Silakan. Saya Rais. Iya. Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulangi karara, kararu, kararat, kararata, kararna, kararta, karartuma, karartum, kararti, karartuma, karartuna, karartu, kararna. Oke, terima kasih. Nah, jadi anak yang Roma memuliakan. Roma memuliakan. Ini sering banget dibaca di surah Al-Isra. Kalau hafal 2 juz 15. Coba ya. Al-Isra. Coba lihat teman-teman. Qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta 'alayya lain akhartani ila yaumil qiyamah. Nah, ini ara'aita. Ini yang ditambah ta sebelumnya sukun. Ini yang ditambah ta sebelumnya sukun. Akhartani ini padahal ini enggak ada nun nih. Asalnya akhartani. Yaitu yang ditambah ta sebelumnya sukun. Kita fokus ke karomta. Nah, artinya apa tadi? Karomta. Karoma artinya Kamu laki-laki memuliakan. Oke. Nah, jadi kalau kalian bisa mentasrif lugawi fi'il madi sulasi mazid, maka kalian paham, oh ini karomta artinya kamu memuliakan. Ini yang berkata ini iblis nih. Dia minta tunda atau tangguhkan sampai hari kiamat. Pokoknya ini kisah iblis dah. Asbabun nuzulnya lumayan panjang sih. Bukan asbabun nuzul. Tafsirannya. Nah, kemudian di ayat Al-Isra, di surah Al-Isra lagi ayat 7. Walaqad karramna bani Adama wa hum fil barri wal bahri wa razaqnahum wa faddalnahum mimman khalaqna tafdila. Karramna. Ini yang terakhir teman-teman. Tahu kan yang terakhir? Belum. Halaman 100 tadi ya. Ini yang domir nahnu fa'alna istaf'alna. Mana ya? Nah, yang ini nih. Yang kami artinya kami. Ini karomna artinya kami. Hamalna kami. Razaqna kami. Faddalna kami. Khalaqna kami. Karomna memuliakan. Hamalna bawa, angkut. Razaqna memberi rezeki. Faddalna memberi keutamaan, kelebihan, anugerah. Khalaqna ciptakan. Coba lihat.
dalam satu ayat tasrif lugawi fi'il madi yang ke-14 atau domir nahnu atau yang berarti kami itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 teman-teman. Jadi kalau kalian nggak tahu tasrifan, kalian nggak kurang bisa memahami arti dari 5 kata ini nih yang di dalam Al-Quran. Oke, kalian udah paham? Guys. Iya, Rais, sudah paham. Ini domir apa nih? Karomna domir? Domir nahnu. Artinya orang banyak lah, gitulah singkatnya. Oke, kita lanjut. Karena fi'il madi, insya Allah. Fi'il madi udah paham belum? Sulasi mujor, sulasi madi. Sudah paham. Nah, kemudian tasrif lugawi fi'il mudhari. Wazan tasrif lugawi fi'il mudhari. Catat nih teman-teman. Ini karena request Ustazah nih. Katanya ada sebagian teman paham tasrif lugawi fi'il madi. Jadi diulang. Sebenarnya tadi mau langsung sih ke fi'il mudhari. Tasrif lugawi. Tasrif lugawi ini yang memindahkan dari bentuk mufrad ke tasniyah, dari bentuk tunggal ke 2 orang atau ganda, kemudian memindahkan dari tunggal ke jamak atau banyak. Itu tasrif lugawi. Dari 1 ke 2, dari 2 lebih dari 2. Kemudian fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ini kebiasaannya kan diawali huruf ya. Huruf terakhir berharokat dom. Guys, Domah. berharokat domah. Nah, jadi biasanya diawali ya. Huruf terakhir domah. Kemudian kita mulai dari yang sulasi mazid dulu ya. Tasrif lugawi, fi'il mudhari, sulasi, jarot. Sulasi 3 huruf, mujarot nggak ada huruf tambahan. Pas 3 huruf. Oh, ini ada 4 sih. Nah, jadi membedakan fi'il madi dan mudhari ya dengan cara ditambah ya. Kalau dia nggak ditambah ya, nggak bisa dong dibedakan fi'il madi dan fi'il mudhari. Jadi ditambah ya. Adapun ya ini dia bukan huruf asal tapi huruf tambahan. Jadi asalnya emang fa, kemudian ditambah huruf ya maka menjadi yaf'alu. Kira-kira judul ini kalian udah paham belum? Dari judul nih. Fokus ke sini dulu. Paham, Ustaz. Paham, Rais. Oke. Nah, jadi yang kemarin kita bahas itu, yang kemarin kita tasrif istilahi fa'ala yaf'alu alu fa'alan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il misalkan yaf'ilu fa'ala yaf'alu fa'lan fa'ilun af'il. Nah, jadi yang kita baca kemarin itu semuanya adalah bentuk dari fi'il mudhari yang mana domirnya domir huwa, yang berarti 1 orang laki-laki. Kalau mau mengubah fi'il mudhari yang bermakna 1 orang laki-laki ke 2 orang laki-laki, maka ditambah alif dan nun. Dan huruf nunnya berharokat kasroh. Ini nih. Sebenarnya kalau kalian kalau kalian buat tabel kayaknya mudah deh. Lebih mudah untuk memahaminya. Ya udah, kalian bikin tabel
Kemudian catat ini. Sekaligus Anda menjelaskan. Sambil Anda menjelaskan, kalian catat yang tabel ini. Tulis. Ya, Sudah Rais. ditulis. Teman-teman. Yaf'alu. Berarti satu orang laki-laki. Yaf'alani. Dua orang laki-laki. Dengan ditambah alif dan huruf nun. Huruf nunnya berharokat kasroh. Yaf'alani, yaf'alani, yaf'alani. Kemudian untuk mengubah dari fi'il mudhari dari satu orang menjadi banyak orang atau lebih dari dua, maka ditambah waw dan nun. Waw dan nun. Nunnya berharokat fathah. Nunnya berharokat fathah. Yaf'aluna. Nah, jadi teman-teman, ini juga apa ya? Kaidah di dalam bahasa Arab. Kalau menunjukkan dua huruf terakhir nun, maka huruf nunnya berharokat kasroh. Kalau menunjukkan jamak, huruf terakhirnya nun, maka nunnya berharokat fathah. Ini emang kaidah dalam bahasa Arab, baik di isim atau di fi'il. Kalian paham? Paham, Rais. Paham. Nah, dia biasanya disebut nun tasniyah dan nun jamak. Nun tasniyah. Tasniyah itu tahu nggak kalian apa artinya? Tasniyah. Wahid isnain. Tasniyah. Ada yang tahu tasniyah apa artinya? Dua, Ustaz. Double. Namanya itu ya double. Nah, yang ini nih namanya nun tasniyah. Yang ini namanya nun jamak. Ini domir ini namanya domir tasniyah. Hum namanya domir jamak. Nah, jadi nunnya ini disebut nun tasniyah. Yang ini namanya nun jamak. Jadi itu emang udah dalam kaidah bahasa Arab. Nun tas. Nun tasniyah atau nun yang menunjukkan dua berharokat kasroh. Kalau nun yang berharokat nun jamak, maka berharokat guys, berharokat apa? Fathah. Udah dicatat? Kalau masih mencatat ini, selesain ini. Cuman habis itu catat yang ini. Ya, Rais. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Yaf'alu yaf'alani. Tambahannya alif dan nun. Alif dan nun tasniyah. Yaf'aluna tambahannya waw dan nun. Nun jamak. Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Yaf'alu yaf'alani yaf'aluna. Paham, Rais.
Insya Allah paham Rais. Insya Allah paham Rais. Kalau ada yang nggak paham, bilang aja ya, guys. Nah, kemudian taf'alu taf'alani yaf'alna taf'alu. Cara untuk mengubah satu orang laki-laki menjadi satu orang perempuan, kalau di fi'il madi ditambahkan tak tanis di awal, maka kalau di fi'il mudhari ya diganti menjadi huruf ta, maka menjadi taf'alu, yaf'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu, yaf'alu, taf'alu. Jadi huruf ya ini diganti menjadi huruf ta, yaf'alu menjadi taf'alu. Satu orang laki-laki, yaf'alu, satu orang perempuan, taf'alu. Nah, yaf'alani itu kan dua orang laki-laki kan? Nah, kalau mau menggantinya, merubahnya menjadi dua orang perempuan, cukup juga diganti huruf ta. Huruf ya diganti menjadi huruf ta, maka menjadi taf'alani. Taf'alu, taf'alani. Taf'alu, taf'alani. Taf'alu satu orang perempuan, taf'alani dua orang perempuan. Sampai sini kalian udah paham? Guys. Halo. Paham Rais. Lagi Rais. Belum paham Oke, Rais. ulang ya. Oke. Jadi ini belum. Yang diulang itu yang perempuan yang ini atau yang dari awal? Yang dari awal juga boleh Rais. Yang perempuan. Nah, itu jelas jadinya. Anda mau ngulang di mana? Oke. Nah, jadi fi'il mudhari yang telah kita pelajari sebelumnya itu semuanya berbentuk satu orang laki-laki. Satu orang laki-laki muzakkar. Bentuknya yaf'alu. Jadi bab 1 sampai bab ke-6 itu bentuknya yaf'alu. Mau dia yaf'alu, yaf'ali, yaf'ulu. Pokoknya bentuknya kayak gitu. Nah, baik dia sulasi mujarrad atau mazid, dia pasti diawali huruf ya. Huruf terakhir berharokat domah, pasti kayak gitu. Baik dia sulasi mujarrad atau sulasi mazid. Kemudian, cara mengubah dari bentuk satu, tunggal, atau mufrad, ke bentuk dua laki-laki, maka caranya dengan menambah alif dan nun. Alif dan nun. Yaf'alan. Itu untuk dua orang laki-laki. Kemudian untuk merubah dari satu orang laki-laki ke mereka laki-laki atau yang banyak, maka ditambah waw dan nun. Maka menjadi yaf'alun. Yaf'alun. Waw dan nun. Kemudian ada istilah di dalam bahasa Arab. Nun. Ada nun jamak, ada nun tasniyah. Kalau nun sebelumnya alif, yaf'alani, atau nun yang diartikan dengan nun tasniyah, atau nun yang bermakna dua, maka ini kaidahnya. Nun tasniyah berharokat kasroh. Maka dibaca yaf'alani. Kalau nun yang sebelumnya waw, sebelumnya berharokat atau nun yang bermakna banyak atau jamak disebut nun jamak. Nun jamak berharokat fathah. Maka dibaca yaf'aluna. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Paham Rais. Paham Rais. Serius nih. Dia emang apa ya? Emang lumayan sih. Ini udah berubah-ubah nih. Ini beda banget dengan fi'il madi. Kalau fi'il madi cuman diubah di ujung. Kalau di fi'il mudhari malah huruf yang di awal yang diubah. Plus huruf di ujung atau di akhir juga diubah. Kalau fi'il madi kan cuman huruf terakhir yang berubah atau ada huruf tambahan di huruf terakhir. Kalau di fi'il mudhari di awal dan di akhir berubah. Jadi kalau teman-teman agak bingung, itu wajar sih karena
emang apa ya, atau belum lumayan lama berkenalan dengan fiil mudhari. Kalau udah lama insya Allah nanti akan paham dengan sendirinya. Nah, jadi kalau hurufnya fiil mudhari diawali huruf ya, maka berarti laki-laki. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Baik dia di alif dan nun, yaf'alani, atau ditambah waw dan nun, menjadi yaf'aluna, bermakna satu orang laki-laki, dua orang laki-laki, atau mereka laki-laki, tetap mereka diawali huruf ya. Yaf'alani, yaf'aluna. Kalau pengen merubah fi'il mudhari yang laki-laki menjadi perempuan, yang mufrad, yang tunggal, yang satu, yaf'alu, maka cukup dengan diubah huruf ya huruf ta, maka menjadi taf'alu. Yaf'alu, taf'alu. Yaf'alu satu orang laki-laki, taf'alu satu orang perempuan. Kalau pengen merubah dua orang laki-laki menjadi dua orang perempuan, cukup huruf ya diganti menjadi huruf ta. Dan juga ditambahkan alif dan nun. Nun tasniyah yang berharokat kasroh. Taf'alani, yaf'alani, taf'alani. Nah, sampai sini kalian paham nggak? Paham, Rais. Rais. Oke. Nah, kemudian ini berbeda nih. Ini berbeda banget. Nggak bisa lagi. Nah, jadi kalau mau merubah mereka perempuan atau perempuan yang banyak, fi'il mudhari, maka dia ditambah nun dan sebelum akhir berharokat sukun. Yaf'alu maka menjadi yaf'alna. Yaf'alu maka menjadi yaf'alna. Yaf'alu maka menjadi yaf'alna. Nah, ini kalian paham nggak? Halo guys. Paham, Rais. Rais. Ini ditambah nun sebelumnya sukun. Nun sebelumnya sukun. Nun sebelumnya sukun. Kalian bisa aja tulis nun. Kemudian ini nih apa ya? Kemudian beri keterangan lah sebelumnya sukun. Sebelumnya berharokat sukun gitu. Kemudian cara merubah dari yang dia menjadi kamu, dari huwa menjadi anta, maka caranya adalah dengan merubah huruf ya menjadi huruf ta, maka menjadi taf'alu. Huruf ya diubah menjadi huruf ta, maka menjadi taf'alu. Apa bedanya taf'alu dan taf'alu? Apa bedanya satu orang perempuan dan satu orang laki-laki yang bermakna kamu dengan satu orang perempuan yang bermakna dia perempuan? Bedanya adalah nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Cara mengetahuinya ketika kalimat tersebut sedang membicarakan perempuan, maka yang dimaksud adalah domir hiya atau makna fi'il tersebut menunjukkan satu orang perempuan. Kalau di kalimat tersebut sedang membicarakan laki-laki, berbicara atau sedang membahas laki-laki, maka yang dimaksud adalah taf'alu. Berarti kamu seorang laki-laki, gitu sih. Antara taf'alu, antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan ini nggak ada bedanya nih. Oke, paham? Halo guys. Belum, Rais. Paham, Rais. Nggak pahamnya di mana? Perbedaan. Tadi Ana udah bilang, kalau perbedaan antara domir hiya dengan domir anta, dengan dia perempuan, dan kamu laki-laki, dia perempuan dan kamu laki-laki, itu nggak ada bedanya kalau di dalam fiil atau kalau di dalam bahasa Arab. Fiil mudhari nggak ada bedanya.
cara mengetahuinya, cara membedakannya gimana? Caranya dengan apa ya? Melihat kalimat sebelumnya. Kan nggak mungkin dong kalau di dalam misalkan ada di dalam berita atau di dalam koran atau di dalam kitab cuman satu huruf kayak gini, satu kalimat doang. Enggak, dia pasti ada kalimat sebelumnya. Ya ada beberapa kalimat. Nah, jadi di beberapa kalimat itu kita bisa sedang menunjukkan satu orang perempuan, oh ini sedang menunjukkan satu orang laki-laki gitu. Jadi kalau ditanya bedanya apa, nggak ada bedanya. Cara mengetahuinya gimana? Cara mengetahuinya adalah dengan kita mengetahui dengan kita menilik kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, kira-kira sampai sana paham nggak? Ini gimana cara kalian membedakan itu apa ya? Itu emang benar-benar sulit untuk kalian sekarang pahami. Tapi yang perlu kalian tekankan adalah bahwasanya bentuk dia perempuan dengan kamu laki-laki itu enggak di dalam bahasa Arab fi'il mudhari. Oke. Oke, Rais. Cek. Oke, Rois. Paham, Rois. Kira-kira paham nggak? Paham, Rais. Paham, Rois. Rais boleh bertanya kan? Serius. Oke. Rais mau silakan. bertanya. Selain Ya, kan tadi Rais ada yang sama. Kan yang Rais jelaskan itu hia sama anta. Nah terus saya menemukan tadi Rais yang sama juga, kalau nggak salah itu taf'alna yang antunna sama apa ya tadi? Ya lupa Rais. Astagfirullah. Antun. Kalau nggak salah ada yang sama juga. Yang mana ya? Huna. Oh, iya yang antunna sama huna. Oh beda ya? Rumah. Antuna sama huna. Sama antuma sama. Oh itu antuma Ya, sama ada yang beda huma. Pak. Antuma sama huma. Huma. Iya, antuma sama huma. Sama kan ya? Emang. Iya, sama. Iya, Rais. Itu cara membedakannya itu berdasarkan kata atau kalimat sebelumnya. Iya, kalimat sebelumnya, kata Oh, sebelumnya. Jadi kalau di sini kalian nggak bisa bedain, nggak ada apa ya? Kalau panjang lebar pun menjelaskannya, nggak bakal ketahuan bedanya di mana, gitu. Cuman nanti kalian tahu ketika kalian menilik kalimat sebelumnya, gitu. Oke? Oke, Rais. Nah, kemudian ini satu orang laki-laki. Dari dia bermakna kamu. Dari huwa ke domir, caranya adalah dengan mengubah huruf ya menjadi huruf ta. Yaf'alu, taf'alu. Kemudian bagaimana cara mengubah di mereka berdua. Mereka dua orang laki-laki diubah menjadi kalian dua orang laki-laki. Caranya adalah dengan huruf ya menjadi huruf ta. Yaf'alani, taf'alani. Kemudian cara mengubah dari mereka laki-laki, mereka laki-laki yang banyak ke kalian laki-laki yang banyak. Caranya adalah mengubah dari huruf ya menjadi huruf ta. Yaf'aluna, taf'aluna. Nah, sampai sini kalian paham? Untuk yang sama tadi, seperti antuma, huma, taf'alani, itu emang sama. Kemudian bagaimana cara membedakannya? Ya dengan kalian paham kalimat sebelumnya atau kata sebelumnya. Gitu aja deh, singkatnya. Halo guys. Cek 1 2.
Iya, Rais. Insyaallah paham. Nah, kemudian taf'alina. Nah, kalau taf'alu artinya kamu laki-laki, kamu satu orang laki-laki. Taf'alina, kamu satu orang perempuan. Mana berubah dari kamu satu orang laki-laki menjadi kamu satu orang perempuan? Caranya dengan menambahkan huruf ya sebelumnya berharokat kasroh. Ya, ini ya kan. Taf'ali, li, itu huruf ya sebelumnya berharokat kasroh. Dan huruf terakhir huruf nun. Maka menjadi taf'alina, taf'alina, taf'alina. Nunnya berharokat fathah. Nunnya berharokat fathah. Taf'alu, taf'alu satu orang laki-laki. Taf'alina satu orang perempuan. Taf'alu kamu satu orang. Taf'alina kamu satu orang perempuan. Kemudian cara merubah dari dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Nah ini nggak ada bedanya nih. Taf'alani nggak ada bedanya. Kemudian berubah dari kalian laki-laki dan kalian perempuan. Nah ini sama dengan huna dengan antuna itu sama teman-teman. Caranya cuma diubah huruf ya yang dihuna diubah menjadi huruf ta. Yaf'alna, taf'alna. Mereka perempuan, yaf'alna, taf'alna, kalian perempuan. Yaf'alna, mereka perempuan. Taf'alna, kalian perempuan. Dengan menambah huruf nun sebelumnya berharokat sukun. Taf'alna. Kemudian af'alu, naf'alu. Af'alu bermakna saya, naf'alu bermakna kami. Caranya dengan merubah huruf fi'il mudhari yang pertama huruf ya menjadi huruf hamzah, af'alu yang bermakna ana. Af'alu asalnya yaf'alu. Huruf ya diganti menjadi huruf hamzah. Maka menjadi af'alu. Kemudian cara mengubah dari domir huwa menjadi domir nahnu. Caranya dengan merubah huruf ya menjadi huruf na. Yang bermakna kami. Nah, sampai sini kira-kira ada nggak udah gambaran di otak kalian? Halo guys. Ada, Rais, ada. Ada Rais. Apa-apa? Alhamdulillah ada gambarannya. Oh, ada. Ada. Kirain tadi nggak ada. Gambar. Nah, salah satu ciri fi'il mudhari, ini kalian perlu catat nih. Kira-kira ini bisa nggak sih? Hancur. Oke. Astagfirullah. Aduh. lucu. Belum ya guys. Pokoknya itulah.
Nah, kalian bisa tulis di buku kalian. Salah satu ciri fi'il mudhari adalah huruf pertamanya salah satu dari ini nih, entah dia nun, hamzah, atau ya, atau tak. Jadi kalau ada apa ya, kalimat yang diawali ta, atau kalimat yang diawali ya, atau kalimat yang diawali nun, atau kalimat yang diawali hamzah, bisa jadi dia itu fi'il mudhari. Sudah kalian tulis? Sudah, Rais. Oke. Nah, mungkin sebelum itu, nah ini nih. Mungkin kalian tulis sini aja deh. Yaktubu yaktubani yaktubuna, taktubu taktubani yaktubna, taktubu taktubani taktubuna, taktubina taktubani taktubna, aktubu naktubu, yadribu yadribani yadribuna, tadribu tadribani yadribna, tadribu tadribani tadribuna, tadribina tadribani tadribu, yaftahu yaftahani yaftahuna, taftahu taftahani yaftahna, taftahu taftahani taftahuna, taftahina taftahani taftahna, aftahu naftahu. Nah, mungkin bisa kalian tulis deh. Kalau nanti waktunya gak sempat, ya jadi PR. Jadi tugas kalian tetap oke. Ya mungkin itulah dulu. Oke, Rais. Bahwa mudah-mudahan dengan kalian menulis itu apa yang belum dipahami bisa dipahami gitu. Amin. Atau kalian mau membuat tasrif lugawi fi'il mudhari, maka itu sangat penting untuk kalian hafal namanya domir, teman-teman. Pasti setiap kita belajar tasrif itu tasrif lugawi pasti nggak lepas dari namanya domir. Nanti ketika kita belajar fi'il amr, nahi, isim fa'il, isim maf'ul, itu tetap berlaku namanya domir itu ketika memulai suatu pelajaran tasrif lugawi. Baik dia nanti fi'il amr, fi'il nahi, atau isim fa'il, isim maf'ul, pasti itu nanti berkaitan dengan domir. Dan domir ini kalian harus tahu artinya. Huwa itu satu orang laki-laki, dia, huma dua orang laki-laki,
mereka laki-laki. Hiya, satu orang perempuan. Dia, huma, dua orang. Hunna, mereka perempuan. Anta, kamu satu orang laki-laki. Antuma, dua. Anta, kalian. Lebih dari dua laki-laki. Atau banyak laki-laki. Anti, kamu perempuan. Satu orang. Antuma, dua orang perempuan. Antuna, banyak perempuan. Untuk satu orang yang bermakna saya. Nahnu, untuk banyak orang yang bermakna kami, kita. Nah, jadi selain kalian belajar tasrif, kalian benar-benar perlu namanya hafal domir. Wahuma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Oke? Oke, Rais. Nah, yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubuna, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana, yaktubu, bentuk mufrad untuk laki-laki. Yaktubani, bentuk tasniyah atau dua untuk dua orang laki-laki. Yaktubuna, bentuk jamak atau banyak untuk laki-laki yang bermakna mereka. Yaktubu, satu orang. Yaktubani, dua. Yaktubuna, banyak. Dari yaktubu, yaktubuna, itu bermakna laki-laki ya, untuk laki-laki. Kemudian, taktubani, yaktubana, itu untuk perempuan. Taktubani, yaktubana, untuk perempuan. Taktubu, untuk satu orang perempuan. Taktubani, untuk dua orang perempuan. Yaktubana, untuk mereka perempuan. Dengan merubah huruf ya menjadi huruf ta. Yaktubu diubah menjadi taktubu. Yaktubani diubah menjadi taktubani. Nah, yang beda nih. Yaktubna dengan ditambah nun di huruf terakhir sebelum akhir berharokat sukun. Yaktubna. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, laki-laki. Yaktubani, yaktubuna, perempuan. Taktubu, satu orang. Taktubani, dua orang. Yaktubuna, mereka atau banyak perempuan. Nah, sampai sini paham guys? Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubuna. Halo? Iya, Rais. Alhamdulillah. Nah, kemudian ini domirnya anta yang bermakna kamu. Dari yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubuna bermakna dia. Kemudian seterusnya ini nanti bermakna kamu. Taktubu, satu orang laki-laki. Taktubani, dua orang laki-laki. Taktubuna, banyak laki-laki. Taktubani, taktubuna, taktubina bermakna satu orang perempuan. Taktubani, dua orang perempuan. Taktubana, banyak perempuan. Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubana. Yang bermakna kalian ya ini. Atau kamu. Taktubu, taktubani, taktubu. Nah, ini semua bermakna laki-laki. Taktubina, taktubani, taktubana bermakna perempuan. Kemudian aktubu, naktubu, ini bermakna saya. Naktubu bermakna kita atau kami. Nah, sampai sini paham? Paham, Rais. Paham, Mau kita lanjut? Boleh, Rais. Atau Oke. Oh, udah izin file. Fiil mazid. Nah, yang tasrif lugawi, fiil mudhari, sulasi mujarad. Tasrif lugawi, fiil mudhari, sulasi mujarad. Kemudian kita akan membahas tasrif lugawi
Fi'il mudhari sulasi mazid. Mazid itu apa? Mazid itu ada huruf tambahan. Berarti dia bisa huruf 5 huruf, 6 huruf. Kemudian ini langsung ya. Oh. Oke dah di istighfar. Yastaghfiru yastaghfirani yastaghfiruna tastaghfiru tastaghfirani yastaghfiruna tastaghfiru tastaghfirani tastaghfiruna tastaghfirina tastaghfirani astaghfiru nastaghfiru. Nah, ini enggak ada bedanya dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Cara mengubahnya sama, teman-teman. Kalau dia mufrad, dia huruf terakhir berharokat dhammah, yastaghfiru. Kalau dia tasniyah, dia huruf diberi tambahan alif dan nun, yastaghfirani. Kalau dia jamak, maka huruf terakhir diberi tambahan waw dan nun, yastaghfiruna. Yastaghfiru yastaghfirani yastaghfiruna. Tambahannya yastaghfirani alif dan nun, yastaghfiruna tambahannya waw dan nun. Yastaghfiru yastaghfiruna. Nah, di sini kalian paham? Paham, Rais. Paham, Rais. Paham, Rais. Ada bedanya dengan bab sebelumnya. Yang beda cuma di awal kan. Yang beda itu ini ada beberapa huruf. Yang ini cuma 4 huruf misalkan. Yang ini lebih dari 4. Itu bedanya. Kemudian cara mengubah dari yang bentuknya dia satu orang perempuan dari dia satu orang laki-laki, caranya dengan mengubah huruf pertama dari huruf ya menjadi huruf ta, maka menjadi tastaghfiru. Mengubah dari 2 orang laki-laki ke 2 orang perempuan, maka menjadi tastaghfirani, diubah huruf ta. Kemudian mengubah dari fi'il mudhari menunjukkan mereka perempuan. Yastaghfirna ditambah nun. Sebelumnya berharokat sukun. Yastaghfirna, yastaghfirna. Tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiru 1 orang. Tastaghfirani 2 orang. Yastaghfirna mereka. Tastaghfiru, kemudian kita lanjut lagi ke bawah. Ini makna 1 orang lagi. Tastaghfiru. Caranya dengan huruf ya, huruf ta. Tastaghfiru. Kemudian tastaghfirani 2 orang mereka laki-laki. Bukan mereka sih, kalian laki-laki yang banyak. Tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiruna. Nah, ini sama nih, yastaghfiru, yastaghfirani, yastaghfiruna. Cuman bedanya dengan ditambah huruf dengan jadi huruf ta. Tastaghfiru, tastaghfirani, tastaghfiruna. Kemudian untuk merubah kamu perempuan, 1 orang perempuan dengan ditambah huruf ya dan juga ya nun, maka menjadi yastaghfiru, yastaghfiru, tastaghfirina, dan juga huruf ini menjadi huruf ta. Yastaghfiru, tastaghfirina. Kemudian tastaghfirani untuk 2 orang, tastaghfirna. Huruf pertama diganti menjadi huruf ta, kemudian ditambah nun, sebelumnya berharokat sukun. 2 terakhir, astaghfirullah diganti menjadi hamzah, diganti menjadi huruf nun. Nah, kira-kira ini udah paham nggak? Halo. Insyaallah paham. Alhamdulillah. Ini kayaknya lebih banyak tugas supaya kalian terbiasa. Itu kan karena terbiasa. Jadi paham itu ada yang benar-benar cerdas, dia 1 kali denger langsung paham, bisa jadi. Tapi ada yang dia harus beberapa kali mencoba mempraktekannya. Nah, kalau cuman anak yang bacain itu kurang. Kecuali kalian yang coba kerjain sendiri. Misalkan
Ini ya tubuh. Di bab pertama itu kan yang telah kalian tulis tasrif istilahinya. Belum ya. Ada nasoro, yansuru, ada kotala, yaktulu, ada qa'ada, yaqudu. Nah, bisa tuh ditulis yansuru, yansura, suruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansurna, ansuru. Kemudian yaqudu, yaqudani, yaquduna, taq'udu, taq'udani, yaq'udna, taq'udu, taq'udani, taq'uduna, taq'udina, taq'udani, taq'udna, aq'udu, aq'udu. Jadi tasrifan yang kemarin itu bisa kalian praktekkan. Nah, mungkin kalian bisa coba misalkan di bab 3. Nanti kalian lihat di itu ada apa-apa. Belum ya, nah lihat dulu ya. Bab 3 itu ada di bab 3 itu ada jamaah, ada fataha, ada ta'a, ada mana'a. Misalkan jamaah yajma'u, yajma'u yajma'ani, yajma'una, tajma'u tajma'ani, tajma'u tajma'ani, tajma'una, tajma'ina, tajma'ani, tajma'na, ajma'u najma'u. Nah, kayaknya ajma'a. Pokoknya fi'il mudhari dari belum ya. Nah, ini ya, bab ketiga itu ada jamaah, kemudian ini apa ini? Apa ya ini ya? Nah ini kelihatan nggak, guys? Kelihatan nggak? Wala in qultiltum fi sabilillah aw mutum la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Kelihatan? Yajma'un. Rais. Kelihatan Rais. Nah, yajma'un. Yang mana domirnya hum, yang berarti mereka laki-laki. Nah, ini juga dipakai di dalam Al-Qur'an. Istilah tadi kan kita membahas tasrif lugawi fi'il madi. Kita lihat di dalam Al-Quran ada, ternyata bukan cuman tasrif lugawi fi'il madi yang ada. Tasrif lugawi fi'il mudhari pun ada di dalam Al-Quran. Ini contohnya, mimma yajma'un. Yajma'un itu yang ketiga ini nih. Dia sama kayak yadribun, yaftahun. Karena dia di awalia dan ditambah dengan waw dan nun. Kemudian ada lagi contohnya, ada gak ya? Oh, di surah Yusuf. Gambar orang. Ini sebagai motivasi aja sih. Ayolah, timbul. Nggak ada ternyata. Oh iya ya. Belum ya.
ayat. Bukan. Ya, itulah. Oh, ini ada nih. Nah, Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Oh, bukan surah Yusuf ini. Surah Yunus. Oh iya ya, ada yang salah. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Coba lihat yajmaun. Ada enggak? Kelihatan? Kelihatan Rais. Hadis. Ini kalau anak lagi di pondok itu, ini pasti dalil maulid. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu. Fadlillah rahmatihi ini bisa diartikan apa ya? Dia ada namanya tafsir ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Nah, jadi fadlillah rahmah ini bisa diartikan Nabi Muhammad apa ya? Dia utusnya Nabi Muhammad dan di sini ada kata-kata falyafrahu, maka berbahagialah. Jadi sebagian orang yang ada apa ya? Acara maulidan, kalau ulama-ulama itu sebagian menggunakan dalil ini. Ini dalil Al-Quran kan. Nah, fadlullah ini, fadlillah ada di ayat yang lain menceritakan tentang Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad, rahmah juga begitu. Maka apa ya? Qul bi fadlillah, anggap aja itu artinya dengan diutusnya Nabi Muhammad, dengan lahirnya Nabi Muhammad, fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itu kalian berbahagialah, bergembiralah. Gitu. Jadi ayat ini kalau anak lagi di pondok dulu apa ya? Digunakan dengan untuk dalil orang maulidan gitu. Intinya fokus ke sini sih, mimma yajmaun. Yajmaun ini ada di dalam Al-Qur'an. Yang mana dia sesuai dengan pembahasan kita saat ini, tasrif lugawi, fi'il mudhari di mujarad. Dia yang ketiga nih. Yajmaun. Oke. Mungkin pertemuan kali ini sampai sini aja deh. Nah, jadi mungkin bab ketiga ya. Nah, supaya lebih menegaskan bahwasanya PR nanti di bab ketiga. Terus nanti halaman berapa bab ketiga itu? Bab ketiga itu halaman 52. Bisa aja nanti teman-temannya SS. Nah, kemudian di bab ketiga itu karifil mudorinya, kemudian tasrif lugawi. Itu aja sih. Ada pertanyaan teman-teman? Halaman berapa tadi, Rais? 52. Kemudian kalau ada yang bertanya, kayaknya langsung tanya Ustazah aja deh. Kayaknya Ana lagi masa-masa ujian, jadi jarang buka Instagram gitu aja sih. Bukannya gak mau balas, cuman lagi puasa buka IG. Itu sih. Iya, Rais. Semua yang bab 3 atau beberapa aja? Semua yang ada di bab 3 atau hanya beberapa aja gitu? Mungkin kalau gabut, kalau meluangkan waktu, bagusnya semuanya sih. Supaya apa ya? Dia menjadi kemampuan, skill. Karena udah jadi gitu. Kalau cuma 5 takutnya ketika nanti dicoba nggak bisa mempraktekin. Jadi ketika kalian lihat fi'il mudhari misalkan yaktubu, kalau kalian nulis udah 20 atau 10, kemudian kalian setorin bacaannya misalkan tadi yajma'ani yajma'una, selain dituliskan setorin juga sama ustazahnya mungkin pakai suara lah. Nah itu mungkin bisa cuman 5 tasripan, bisa boleh aja sih. Jadi minimal 5. Bagusnya sih semuanya sih supaya menjadi kebiasaan. Karena fi'il mudhari ini emang benar-benar beda sih dengan fi'il madi. Jadi perlu banyak latihan dan praktek itu sih.
Ada pertanyaan lagi. Di bab ketiga halaman 52. Ada yang mau ditanyakan? Dan juga tadi kalau mau nanya, sebaiknya tanya usahanya dulu untuk saat ini karena bukan anak di Instagram, tapi sekarang karena emang lagi nggak main Instagram karena lagi ujian di Mesir. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Sepertinya ini. Oke. Itu ya nanti tugasnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kalau ada salah, Terima kasih Rais. Terima kasih apa yang telah Rais. diucap, mohon maaf. Rais. Oke. Maaf ya guys. minta maaf juga kalau ada Iya, salah. Rais. Ini juga.